Kantor Bahasa Nusa Tenggara Timur melaksanakan penulisan dan penerjemahan cerita anak berbasis kearifan lokal di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, mendengar seperti apa informasi selengkapnya, kita akan mengetahuinya bersama Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTT, Ibu Elis Setiati SPD M.Hom. RRI, Radio Tangga Bencana, COVID-19. Selamat pagi Bu Eli, salam sehat. Selamat pagi Mbak Penny, salam sehat. Baik, terima kasih Ibu bersedia diwawancara pagi hari ini ya sebelum ke Labuan Bajo nih. Iya. Oke, nah Ibu ini tentang kegiatan pelatihan dan juga penulisan penerjemahan cerita anak berbasis kearifan lokal di NTT ini, apa maksud kegiatannya nih Ibu? Iya, jadi kita cerita latar belakangnya sedikit. Jadi pada tahun 2020 itu sesuai arahan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa membentuk kelompok kepakaran dan layanan profesional yang disingkat KKLP. Nah, salah satu yang menaungi bidang penerjemahan dan penjurubahasaan di kantor itu adalah KKLP penerjemahan. Jadi menjadi wadah bagi anggotanya, baik pejabat fungsional penerjemah maupun non-penerjemah untuk berkiprah di dunia penerjemahan dan penjurubahasaan. Nah, pada tahun 2021 sampai 2025 itu rencana kerja dari KKLP itu dia punya tujuan umum yang menyediakan produk penerjemahan dan penjurubahasaan yang berkualitas begitu demi mendukung interaksi ilmiah dan kultur antar komunitas dalam lingkup nasional dan internasional. Nah, untuk mencapai tujuan itu maka Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa melaksanakan penerjemahan melalui program penerjemahan buku pada tahun 2023 ini, Mbak Penny. Nah, jadi itu tujuan umumnya. Tujuan khususnya agar penulis dan penerjemah dapat memiliki tempat berdiskusi yang kondusif dan meningkatkan kompetensi menulis dan menerjemahkan teks atau buku cerita anak sehingga menghasilkan tulisan dan terjemahan cerita berbahasa daerah dan bahasa Indonesia yang menarik dan tentunya bermutu bagi pembaca anak-anak di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Begitu Mbak Kemi. Oke, ini berarti memang targetnya untuk cerita anak, atau kan nanti ada berjenjang untuk tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi nih ya, Ibu Elis? Iya, jadi ini memenuhi bahan untuk dibagikan ke seluruh Provinsi NTT, juga untuk kebutuhan nasional. Cerita anak dari daerah yang punya lokalitas begitu, jadi cerita daerah yang ada lokalitasnya begitu Mbak Penny. Karena begini, sebenarnya kita itu alurnya adalah menggali cerita dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Namun cerita dalam berbahasa daerah itu tidak ada. Maka dari itu salah satu caranya adalah dari seleksi buku bahan penerjemahan itu kita mengadakan sayembara penulisan cerita berbahasa daerah, Mbak Penny. Nah, karena kebutuhan cerita daerah yang kita inginkan itu tidak ada. Nah, di dalam kita melakukan sayembara penulisan cerita berbahasa daerah ini, tentunya kita menjaring para penulis yang mampu menulis dan sudah terbiasa jadi penulis atau novelis dari Provinsi Nusa Tenggara Timur atau cerpenis begitu. Nah, jadi mereka menulis buku dalam bahasa daerah nanti baru diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Begitu Mbak Femi. Oke, jadi para penulis ini yang mengikuti sayembara, mereka mengikuti seleksi seperti itu Bu Elis, kemudian nanti terpilih. Betul. Jadi mereka sudah mengikuti sayembara, kita mengadakan seleksi dan seleksi itu pun ada semacam rubriknya, ada instrumennya, siapa saja yang bisa masuk. Dan awalnya kita hanya mencari 25 penulis berbahasa daerah. Tapi ternyata kita melihat antusiasnya besar, maka kita tambah 20% menjadi 42 Mbak Penny. Dan itu menjaring dari seluruh daerah di Kabupaten Provinsi di Nusa Tenggara Timur ini. Oke, nah berarti untuk bahasa daerah yang akan dibuat ke dalam ceritanya ini itu memang dari 21 kabupaten kota di NTT, ataukah dipilih saja yang kearifan lokalnya sangat tinggi, ataukah seperti apa nih Bu Elis? Iya, jadi sayembara ini itu bertema pemajuan budaya lokal dan bersubstansi STEM.
Jadi substansi STEM itu adalah semacam ini, dia apa namanya, metode pembelajarannya. Jadi STEM itu kalau diartikan itu sains ya, STEM, sains, teknologi, art, selanjutnya matematik, begitu. Jadi dia memberikan semacam menulis itu tidak bisa sembarangan, begitu. Oke. Jadi ada tekniknya. Jadi teknik menulis cerita anak yang berbasis apa namanya pembelajaran itu tadi, yang STEM tadi, Mbak Pemi. Jadi Oke. kita memberikan hal apa ya, tidak seperti menulis biasa. Dan ini STEM ini menyajikan apa ya, dia tentang teknologi. Jadi pada sainsnya itu teknologi, lalu di teknologinya tadi direkayasanya ya, jadi pengetahuan, teknologi, rekayasa, seni, dan matematika. Jadi contohnya ketika ingin menuliskan tenun, kita mengeluarkan pengetahuan dari tenun itu. Nah, kebanyakan cerita yang beredar di masyarakat kan itu seperti cerita rakyat atau cerita legenda. Tapi untuk memenuhi kebutuhan anak sekarang, cerita yang punya pengetahuan yang bisa kita gali. Mengapa tenun itu dibuat dari apa, setelah itu bagaimana cara membuatnya, lalu apa yang membuat warnanya jadi menarik, mengapa tahan lama, mengapa tenun berbeda dari kain yang lain, apa yang bisa membuat masyarakat bisa membuat tenun itu. Padahal NTT dikatakan bahwa daerah literasinya rendah, NTT ya salah satunya. Tetapi mengapa masyarakat pada zaman dahulunya itu mampu membuat tenun dengan gambar-gambar yang menarik ya. Kalau kita lihat tenun-tenun itu ada gambar gajah, setelah itu gambar-gambar seperti artefak, setelah itu yang ayam dan sebagainya yang mengandung filosofi. Jadi sebenarnya teknologi yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur itu apabila digali, dijadikan bahan tulisan anak begitu, itu mampu apa ya, membuat semua orang di seluruh Indonesia bahkan dunia itu mengerti cara pembuatannya. Begitu Mbak Pemi. Oke, jadi ini memang cerita anak yang diambil dari filosofi ataupun kearifan lokal daerah setempat, kemudian dibuat Betul. dengan cerita versi anak gitu ya, seperti itu Ibu Elis ya. Iya Oke. betul. Jadi dia tidak menulis cerita biasa ke rumah nenek, jadi tidak begitu lagi, atau ke kebun, atau menemukan binatang atau hewan kesayangan, tidak. Jadi meskipun cerita anak itu mereka membuat dalam bentuk yang pakai metode penulisan STEM ini tadi, mereka membentuk dengan hal yang menarik begitu. Oke. Jadi maka dari itu kita melakukan seleksi itu. Nah, yang kita cari adalah orang yang terbiasa menulis dan memang seorang penulis. Karena dari waktu kita adakan nanti tanggal 10 sampai 15 itu diharapkan mereka sudah punya tulisan. Begitu Mbak Pemi. Oke, jadi pelaksananya ini 10 sampai dengan 15 April 2023 ini ya Bu Elis. Betul. Kemudian para peserta ini 42 yang terpilih nih ya, 42 penulis yang terpilih ini mereka menggunakan bahasa Indonesia kemudian diterjemahkan ke bahasa daerah, atau memang langsung dari bahasa daerah kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia? Nah, maksud tujuan kita untuk menyelenggarakan sayembara ini, mereka harus menulis dalam bahasa daerah. Oke. Jadi itu perbedaannya. Jadi bukan dalam bahasa Indonesia. Nanti setelah ditulis dalam bahasa daerah, baru kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Mungkin ada perbedaan ya Mbak Penny ketika orang menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa daerah. Tetapi ini kita dalam sayembara itu menulis ya dalam rubrik kita atau instrumen yang kita tulis itu, apakah mereka aktif atau tidak dalam berbahasa daerah itu memengaruhi agar ketika mereka menulis itu mampu menuliskan dalam bahasa daerah langsung. Itulah yang menjadi challenge-nya, begitu menjadi yang kita daya tariknya juga ya Ibu ya. Betul. Betul. Oke. Karena kita biasa menuliskan dalam bahasa Indonesia pengantarnya, baru diterjemahkan ke bahasa daerah. Nah, sekarang perbedaannya adalah kita menulis dalam bahasa daerah. Nah, itu yang akan membuat menariknya nanti. Dan nanti mereka diberikan dalam beberapa hari itu, mereka diberikan semacam
teori ya dari penulis cerita anak ya. Jadi Bapak Benny Ramdhani itu. Jadi dia akan mengarahkan teman-teman para penulis yang sudah hebat ini Mbak Penny. Jadi kebanyakan yang terpilih ini memang penulis dari Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memang sudah namanya sudah beredar ya, sudah bagus begitu. Nah nanti mereka ditemani oleh Pak Benny Ramdhani ya sebagai mentor ya, bagaimana mereka menghasilkan tulisan yang bagus sampai pada penyuntingan atau pengatakannya ya. Lalu nanti mereka juga ditemani oleh penerjemah Pak Juni Jacob ya dari UBB Gemit, jadi dosen di salah satu universitas di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini. Dan pastinya dari kelompok kepakaran layanan profesional atau KKLP penerjemah itu akan menemani ya supaya apa yang mereka tuliskan itu sesuai dengan hasil yang diinginkan, begitu Mbak Pemi. Oke, baik. Nah, kemudian Bu Elis, untuk 42 peserta nantinya ini mereka menggunakan bahasa daerah apa saja nih? Wah, banyak sekali nih bahasanya Mbak Pemi ya. Mereka menggunakan, mereka dari daerah ya, mungkin dari daerah Alor, bahasa Abui ya. Ya. Lalu dialeknya ada dialeknya yang Mauta. Jadi terus dari Sika, ya Tetun, Ngada, Manggarai, Sabu, Lamaholot ya. Setelah itu Buna, Manggarai dialek Mbaen, Lio, Helong, Wersing, Kabola, setelah itu Reta, Dawan, Kedang, Anak Kalang, Pudi, Nage, ya, setelah itu Riung, Abuy, selanjutnya Ende, ya Ende ada juga nih, setelah itu Kambera, ya, lalu dari Tetun dan dialek Manggarai yang lainnya begitu. Jadi ini akan berwarna sekali Mbak Femi. Oke, baik. Dari ini ada dua saya dengar tadi ya, dari bahasa Ende dan bahasa Lio ya. Ini dengan dua suku yang besar di Kabupaten Ende. Oke, kemudian ada ini. Ya, hasil karya dari para penulis ini nanti ke depannya seperti apa, dibukukan, diterbitkan atau seperti apa nih Bu Elis? Iya, langsung kita dari penulisan ini yang dihasilkan itu kan tagihan kita adalah 42 karya ya, 42 karya. Terjemahan ya. Jadi sebenarnya arahnya bukan ke literasi ya Mbak Penny ya. Jadi supaya tidak salah, kita mengadakan sayembara ini karena bahan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, bahan penerjemahan itu tidak ada yang menggunakan bahasa daerah yang akan kita artikan ke bahasa Indonesia begitu ya. Jadi kita lakukan sayembara, maka dari itu yang kita ambil adalah para penulis yang memang sudah profesional. Dalam waktu 5 hari mereka sudah bisa menulis dan langsung mereka diajarkan untuk menyunting, tetap ditemani Pak Benny sampai selesai. Lalu dalam waktu itu juga ya, setelah selesai itu KKLP dari penerjemahan juga ikut menjadi pengataknya juga, penyuntingnya. Itu mereka menyunting bersama-sama. Selanjutnya proses selanjutnya buku itu dikirimkan kepada penerbit. Ya, kalau selesai, sudah penerjemahannya sudah selesai, sudah oke, sudah baik, begitu, langsung dicetak Mbak Pemi. Lalu dimasukkan ke laman penjaring ya, jadi yang ada di Badan Bahasa. Jadi di situ nanti semua buku ada. Saya tidak tahu apakah ini dicetak langsung atau hanya masuk di laman penjaring ya. Tetapi intinya ini untuk memenuhi bahan cerita anak berbahasa Indonesia dan berbahasa daerah, begitu Mbak Pemi. Oke, baik. Sukses untuk kegiatannya Ibu, ini satu hal yang luar biasa ya. Semoga juga ini semakin banyak yang mencintai bahasa lokal, meskipun bahasa Ibu adalah bahasa Indonesia. Betul. Nih. Tapi juga ini jangan sampai ini melupakan ya kearifan lokal sendiri. Sukses untuk kegiatannya Ibu, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali, Tuhan berkati. Iya, terima kasih Mbak Pemi, selamat pagi, semangat terus, salam Pancasila. Salam Pancasila. RRI Pro 1 ND FM 100,5. Line telepon 0821 4451 1957. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI Pro 1 ND. Pendengar yang ini dimanapun Anda berada,